Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Oke, langsung saja. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa dulu. Satu orang untuk memimpin doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ibu mau mengecek hadiran dulu. Siapa saja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, tepuk tangan. Di sini langsung saja Ibu akan membaca. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam perlawanan dengan tema khusus kita itu yaitu mengenal perlawanan terhadap penjajah. Oke, langsung saja ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu di sini yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengetahui nilai kepahlawanan yang dapat diteladani. Yang kedua, peserta didik bisa tahu apa saja. Yang kedua, peserta didik tahu julukan dari para pahlawan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengetahui nama pahlawan dari gambar yang mereka amati. Jadi di sini Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Silakan kalian lihat. Jadi setelah kalian amati gambarnya, Ibu mau tanya nih, kalian lihat gambarnya. Ibu mau tanya dulu. Siapa nama tokoh pahlawan yang ada di gambar tersebut? Sultan Hasanuddin, Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, mengapa para pahlawan kita melawan para penjajah? Siapa yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, jika dulu para pahlawan tidak melawan para penjajah, apa yang terjadi? Indonesia sampai saat ini tidak merdeka, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kalian cek pintar. Jadi, langsung saja kita ke materi kita pada hari ini. Jadi, mengapa bangsa Indonesia melakukan perlawanan? Selama berabad-abad, bumi Nusantara didatangi oleh berbagai bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pada awalnya adik-adik, di sini mereka datang hanya untuk mencari rempah-rempah, datang untuk berdagang rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan mereka melihat bahwa di negara Indonesia ini banyak sekali rempah-rempah. Jadi, mereka mulai berpikir untuk merebut bangsa Indonesia dari negara Indonesia dari para bangsa Asing. dari bangsa Indonesia. Kan mereka bangsa asing toh. Jadi yang berikut di sini yaitu tokoh pahlawan daerah dan bentuk perlawanannya. Sebelum lahirnya kesadaran nasional pada tahun 1908, perlawanan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan atau lokal. Artinya, rakyat hanya berjuang untuk membebaskan daerahnya masing-masing. Jadi, adik-adik, sebelum para pahlawan itu bekerja sama di daerah masing-masing itu, mereka melakukan perlawanan masing-masing, yang dimana mereka menjaga daerah mereka masing-masing, tidak peduli dengan daerah yang lain. Yang penting mereka menjaga daerah mereka masing-masing. Terus di sini kita akan mengenal para pahlawan yang berjuang. Yang pertama, Sultan Hasanuddin. Dia berjuang di daerah Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin itu biasa dijulukan dengan ayam jantan dari timur karena keberaniannya yang melawan Belanda. Jadi latar
dengan bebas. Sultan Hasanuddin menolak keras monopoli tersebut karena merugikan rakyat dengan pedagang lainnya. Disitulah mulainya masuknya para penjajah di daerah Sulawesi Selatan. Jadi dia melakukan perlawanan, yaitu bentuk perlawanannya yaitu Sultan Hasanuddin mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Goa untuk bersama-sama memerangi VOC secara total di laut dan di darat. Yang kedua, Pangeran Diponegoro. Dia itu melakukan perlawanan di Yogyakarta atau di Jawa Tengah. Peristiwanya yaitu Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Ini merupakan salah satu perang terbesar yang dihadapi oleh Belanda. Latar belakang sebab akibatnya itu, Belanda mencampuri urusan internal Kesultanan Yogyakarta, membebani rakyat dengan pajak yang sangat tinggi. Di sini mereka pada waktu itu bukan hanya datang untuk mengambil rempah, tapi mereka memberikan pajak yang sangat tinggi kepada masyarakat di sana, sehingga mereka merasa beban dengan pajak yang para penjajah berikan. Yang berikut di sini bentuk perlawanan yang dilakukan, yaitu menggunakan strategi perang, berpindah-pindah tempat, melakukan serangan kilat secara sembunyi-sembunyi, lalu menghilang ke dalam hutan. Mereka itu karena keterbatasan alat untuk melawan seperti senjata, sehingga mereka melakukan taktik mereka lari ke hutan dengan para kelompok dari kelompok mereka. Hal ini membuat pasukan Belanda sangat kewalahan dan kehabisan banyak biaya. Karena yang berikut kita akan belajar tentang sebab akibat pecahnya perlawanan. Jadi untuk mengetahui kemampuan penanganan kritis kalian semua, berikut adalah pola sebab akibat umum mengapa perlawanan di berbagai daerah di Indonesia bisa meletus. Yang pertama, faktor sebabnya yaitu penjajah melakukan monopoli perdagangan secara paksa dan sepihak. Yang kedua, penjajah menerapkan kerja paksa atau kita biasa kenal dengan kerja lobby dan penarikan pajak yang sangat tinggi. Yang ketiga, penjajah mencampuri urusan internal kerajaan, kesultanan atau menodai tempat sakral. Yang kedua di sini itu faktor akibatnya. Dari penyebab di atas, akibatnya yaitu rakyat mengalami kemiskinan dan pedagang lokal kehilangan mata pencarian karena pengambil alihan dari para pedagang diambil alih oleh para penjajah, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Yang kedua, rakyat menderita secara fisik, kelaparan dan memicu kemarahan yang meluas. Jadi akibat dari terjadinya kerja lobby atau kerja paksa yang kita biasa kenal itu, yang berikut, mengapa perlawanan daerah sebelum tahun 1908 sering kandas? Yang pertama itu bersifat kedaerahan. Yang kedua, kalah persenjataan. Yang ketiga, tergantung pada pemimpin. Yang keempat, politik adu domba. Yang berikut, nilai-nilai kepahlawanan yang dapat diteladani. Yang pertama itu cinta tanah air atau nasionalisme. Yang kedua, pantang menyerah dan berani. Yang ketiga, persatuan dan gotong royong. Jadi, di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD untuk kalian kerjakan. Nanti satu orang akan maju ke depan untuk mempresentasikan kerja kelompok ini. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanya kepada Ibu, biar Ibu yang akan membantu menjelaskan. Bagaimana Anda yang sudah menyelesaikan? Oke, satu orang maju ke depan, perwakilan dari kelompok. Silahkan mempresentasikan. Baik, soal yang pertama, apa julukan dari Sultan Hasanuddin? Jawaban dari kelompok kami, Ayam Hitam dari Timur. Soal yang kedua, siapa nama pahlawan pada gambar di samping? Jawaban dari kelompok kami, Tuanku Imam Bonjol. Oke, tepuk tangan untuk Evna
Jadi kalian sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Maka dari itu di sini Ibu mau tanya dulu. Karena pembelajaran kita sudah selesai, Ibu mau tanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan. Jadi bangsa Indonesia melakukan perlawanan karena bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang awalnya datang untuk berdagang rempah-rempah berubah menjadi penjajah, memonopoli perdagangan, memeras kekayaan alam, membentuk kerja paksa atau biasa kenal dengan kerja rodi, memungut pajak tinggi, serta menghilangkan kedaulatan daerah. Jadi itu saja materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Satu orang pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Amin. Oke, jadi kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.